Halo telur-telur Walidamin di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang tutorial menanam melon ya. Ini sebenarnya tidak terbatas pada melon, tapi juga ada pada tanaman apapun itu bisa dilakukan dengan cara sistem drip tetes. Simak ya. Oke, jika kalian punya galon seperti ini, tutorialnya akan saya sediakan juga bagaimana cara membuatnya. Ini kerannya, terus ini namanya saya nanti akan jelasin nanti ya di tutorial. Terus ini ada water valve ini. Nah, terus kemudian ini selang utama ya. Kemudian ini drip tetesnya. Nanti saya jelaskan secara spesifik juga untuk benda-benda ini itu ukuran-ukurannya seberapa aja. Itu oke, dan tidak lupa juga akan saya cantumkan harganya dan berapa total yang kita perlukan untuk ini semua, untuk rangkaian ini ya. Oke, let's go. Di sini untuk semai, aku menggunakan kemasan susu ultra 1 liter yang nantinya sebagai potnya. Langkah-langkah yang harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk menyemai semua benih melon adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan pot. Kebetulan saya memakai susu ultra. Kedua, saya menggunakan bahan media tanam dari kompos yang saya bikin. Lalu ini juga peralatan-peralatan seperti biasanya, seperti gunting, penggaris, nampan untuk menaruh potnya, yang kita juga bisa membelinya di toko kelontong toko gerabah maksud saya, seharga Rp10.000. Ini ukurannya adalah 19, jadi nanti kalau dibagi ketemunya adalah 9,5 cm. Saya lakukan pemotongan dengan gunting seperti ini sampai semuanya terpotong. Nanti yang bagian atas sudah ada tutupnya, sehingga tutup ini kita lepas sebagai lubangnya, lubang dari potnya. Nah, sedangkan nanti yang bagian bawah kita tusuk dengan gunting untuk melubanginya. Cukup simpel bukan? Ini saya melakukan pelubangan di bagian bawahnya. Nah, dengan cara seperti ditusuk ini sudah bisa menjadi lubang. Lalu masukkan kompos kasar. Kompos bikinan saya ini tidak selembut dan sehalus kompos yang dijual-jual ya. Jadi saya taruh bawah, kemudian berikutnya nanti akan saya tutup dengan kompos halus yang saya beli di toko bunga. Sambil ditekan-tekan seperti ini agar memadat. Kemudian saatnya kita masukkan kompos halus yang kita beli dari toko bunga. Lakukan ini pada semua pot sehingga nantinya pot ini siap untuk ditanami benih melon.
Oh ya, untuk selanjutnya kita kasih air seperti ini biar memadat. Dia tidak terlalu, bahasa Jawanya itu peroh ya. Nah, ini agar agak memadat aja. Kemudian setelah ini baru kita masuk ke tahapan semai bibit. Saksikan terus karena dalam semai bibit ada trik-trik yang tidak boleh terlewatkan. Trik-triknya adalah bagaimana salah satunya mempercepat pertumbuhan dari tunas benih melon ini. Oke, let's go. Ini tampak dari atas ya, dulur-dulur. Seperti sudah siap untuk dilakukan penanaman benih melon. Nah, siapkan air dan juga bawang merah yang sudah diiris-iris seperti ini. Kemudian bawang merahnya masukkan ke dalam air. Konon katanya ini bisa mempercepat proses pertumbuhan dari melon. Tidak terbatas pada melon, tapi juga terbatas pada biji, tapi juga pada tanaman yang lainnya ya. Ini benih melonnya repack, saya beli di online shop. Saya tidak yakin bahwa ini adalah benih hibrida karena bisa saja penjualnya main curang dengan diisi melon hasil dari melakukan pembenihan sendiri ya lur ya, dari buah. Nah, tapi urusannya dialah. Nah, ini adalah setelah saya rendam, kemudian saya saring. Saya rendam dengan air bawang dan saya saring, lalu saya lakukan pensemaian di dalam pot yang sudah saya siapkan dengan media tanam dari kompos. Kalau saya airnya dari sisa bawang merah tadi itu kan masih tersisa, jadi saya siramkan saja ke sini. Dan jangan lupa setelah ini kita harus menutup permukaan ini dengan kain agar keadaan dari pot ini tetap lembab. Kalau saya setelah menutup ini, saya prefer pada tempat yang mudah saya jangkau meskipun tidak gelap, tapi tidak terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Kenapa? Untuk menjaga kelembapan aja dan mudah terkontrol. Ini dia, pada tanggal 31 Januari 5 HST itu sudah muncul tunas dengan daun yang bukan daun sejati. Saya nyebutnya daun akar ya, dulur ya. Tidak semua yang saya lakukan penanaman di sini tumbuh. Paling-paling ini hanya 60%. Nah, dari sekian banyak yang sudah saya tanam, tumbuhnya seperti ini. Dan ini memanjang karena tidak terpapar oleh sinar matahari. Akhirnya ia berusaha untuk mengikuti laju di mana ia dapat sinar. Di sini saya sudah berada di bengkel untuk melakukan pembuatan instalasi drip tetes. Ini adalah peralatannya, ada AB mix bahannya, kemudian ada gerenda, kemudian juga ada drip tetes ini, ada juga selang. Selang ini adalah selang cabang ya. Ini juga selang yang nanti saya butuhkan. Selang yang paling gede tidak ada di sini, nanti saya tunjukkan. Dan ini adalah galon Le Minerale yang saya gunakan sebagai pot. Nah, ini tampak dari semai saya ya yang sudah tumbuh tunas. Jangan lupa ada solder untuk melubangi dari selang-selang ini. Oh ya, ini sebenarnya saya salah beli. Ini apa, siku keni ya, jadi nanti saya lakukan
pada penanaman tanaman berikutnya saja. Ini saya lagi membongkar ini apa ini? Oh ya, ini adalah nepel. Nepel ini saya butuhkan pada instalasi yang ini. Kalau yang keni tadi saya skip, saya pakai pada penanaman di lainnya, sedangkan ini nepel. Nepel ini adalah penghubung antara selang utama dengan selang cabang. Ini adalah drip tetes. Pastikan ketika Anda membeli drip tetes itu sesuai dengan ukuran selang. Jadi kemarin harga drip tetesnya, drip stick tetes, oh ya ini adalah selang utamanya ya. Untuk drip tetes harganya 200 dengan ukuran diameter 5 mili. Selangnya juga sangat murah meriah sekali ya. Jadi tidak sampai Rp1.000 sudah, sekitar Rp2.000 per meternya. Nah, ini adalah nepelnya. Nah, nepel diameter 5 mili sesuai dengan ukuran selang cabang ya lur ya. Saya pasangkan nepelnya dengan selang cabangnya. Oh, dan ini memang sangat pas karena saya konsultasi dulu dengan penjual di online shop ketika saya mau beli ini. Sebentar ya lur ya, ini sabar dulu. Saya juga baru pertama kali membuat instalasi seperti ini. Nah, saya mesti mikir-mikir terlebih dahulu tahapan-tahapan setelah ini apa. Oh iya, ini setelah menyiapkan bahannya yang dilakukan pertama kali adalah memotong selang cabang sebanyak yang kita butuhkan. Karena saya memiliki 6, ya udah saya ada 6 instalasi cabang untuk pot saya nantinya. Sedangkan ini adalah selang utama. Selang utama ini nantinya saya kasih dengan nepel untuk menghubungkan ke cabangnya. Melubanginya cukup sederhana. Kalau saya sentuh dengan mata solder, jangan terlalu agresif untuk membuat lubangnya sampai kegedean ya. Dibikin sekira-kira aja 1 sentuhan, kemudian kita perbesar dengan nepel yang sudah ada. Insya Allah itu tidak akan bocor ya lor ya. Pastikan ini cukup 1 sentuhan, deal gitu aja ya. Jangan terlalu menekan, khawatirnya nanti kegedean lubangnya sehingga bocor dan membuang nutrisi yang sudah kita siapkan. Sayangkan lor ya. Nah, ini saya pasang nepelnya di sini. Saya putar-putar sampai benar-benar terkunci. Nah, for your information dulur, ini harus diukur ya. Ketika nepel dan selangnya itu sama, nah ini harus dipotong. Karena kalau tidak dipotong, ini tidak akan bisa masuk cairannya. Cairan dari tandon nutrisi tidak akan masuk. Harus dipotong. Saran saya jangan motong pakai gerenda kalau tidak ahli ya. Pakai gunting saja karena ini terlalu beresiko. Nah, ini saya ukur, kemudian saya lubangi. Kenapa diukur? Karena tanaman itu memerlukan jarak tanam. Kalau saya menggunakan jarak tanam ini sekitar 40 cm per pot melon yang saya tanam nantinya. Ini kelebihannya saya potong untuk nepelnya ya. Bisa dengan gunting juga kok. Ya harus dengan gerenda. Saya lakukan pekerjaan ini sampai semuanya sudah siap. Untuk cabang-cabangnya sudah terpasang.
Kemudian kita lakukan pemasangan pada selang cabang. Karena saya ada 6 titik, jadi ini adalah instalasi yang sederhana. Selain itu, alasannya kenapa saya pilih 6 titik, karena kemampuan daripada aliran air ini cuma 6-8 titik ya lor ya. Kita harus tahu itu. Kalau tidak tahu, nanti akhirnya berbahaya, karena ada titik yang tidak dialiri oleh cairan liquid dari nutrisi tanaman tersebut. Oke, sekarang saya pindah pekerjaan. Ini saya membuat untuk keran nutrisi dari galon Le Minerale yang nanti saya isi dengan AB Mix. Dan tadadada, ini adalah hasilnya. Ternyata masih bocor. Bocornya itu disebabkan karena permukaan daripada yang saya lubangi itu bagian dalamnya tidak rata, sehingga juga tidak bisa dimasuki dengan drat dalam sebagai pengunci. Lagian juga sulit ya, karena ini berada di dalam, posisinya dikunci pakai apa ya. Oke. Jadi ini pasti meskipun dikasih seal atau selotip, tetap saja ini bakalan sampai kiamat akan tetap bocor. Nah, ini ada potnya, yaitu Le Minerale. Saya gunakan, dipotong, gampang ya ngirisnya, ada tutorialnya juga. Nggak perlu tutorial aja bisa ya, ini ya langsung dipotong pakai cutter yang sudah dipanasin. Terus ini ada lubang-lubang dari saya lubangi pakai solder gitu ya tuh ya. Saya lubangi pakai solder, ini saya lubangi separuh dan bawahnya juga untuk menetesnya air agar nantinya tidak mengalami busuk akar ya. Nah, ini juga. Kemudian ini kompos yang tempo lalu saya bikin ya. Ini saya seadanya aja. Saya perbandingannya pokoknya kompos yang dari daun itu lebih banyak daripada kotoran hewan gitu ya. Dan saya tidak melakukan perbandingan karena tidak sempat ya lur ya. Tidak sempat secara penimbangan maksudnya. Jadi ini apa adanya, yang penting komposnya ini udah matang dan tidak lebih banyak gitu ya. Maksud saya adalah kompos untuk kotoran hewan, kotoran kawuh kambing ya, kebetulan yang saya pakai ini ya. Jadi ini saya tuang dulu, tujuannya agar tercampur secara merata dan perbandingannya didapatkan gitu ya. Kalau perbandingannya nanti tidak dilakukan pencampuran secara merata, nanti khawatirnya meskipun ada perbandingan ya tetap aja kan tidak merata ya. Ini adalah komposnya yang kemarin saya bikin. Bahan dasarnya ini adalah kulit kacang hijau ya. Oke. Ini untuk ininya. Jadi begini.
campuran berikutnya adalah tanah liat ya, karena tanahnya ini saya dapatkan dari belakang rumah. Yang ini juga ada sampah-sampah yang tertimbun. Jadi ya agak seperti ini ya kondisinya tanahnya. Memang tanah liat ini memang harus ada ya. Oke, langsung saja saya campurkan di sini. Saya ulenin kayak ngulenin donat ya. Biar apa ya, tanahnya itu biar tidak terlalu liat gitu loh. Kena kompos kan jadinya nanti ada yang licin ya bagiannya ya. Saya beranggapan bahwasanya kalau nanti ada tanah itu akarnya itu bisa menancap gitu ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau berdasarkan pengalaman tanam cabai itu, kalau di pot tidak ada tanahnya itu ya susah juga gitu ya. Nah, belajar dari pengalaman itu, ini saya praktekin di sini. Kemarin waktu nanam cabai cukup kompos aja itu kurang mencengkram gitu loh tanahnya, akarnya. Jadi kalau ada perbandingan tanah nanti bisa mencengkram. Semoga saja teorinya benar ya. Ini dia pot yang sudah siap kita pindah tanamkan tanaman melonnya ke dalam pot ini, dulur-dulurku semuanya. Dan ini untuk tandon nutrisinya di sebelahnya ini. Nah, itu kerannya saya pindah ditutup ya lur ya, karena ini sudah ada jaminan permukaannya rata, bisa dikunci pakai drat dalam gitu. Nah, ini dia. Wow, keren ya lor ya. Ini saya melakukan pemindahan tanaman ke dalam pot yang sudah saya siapkan, di mana isinya ini saya jamin deh isinya itu ada kompos bikinan saya sendiri ya. Ada dari pupuk kandang, ada dari kompos daun-daunan, dan juga tanah liat. Pada tanggal 10 Februari 2023 sudah 15 HST. Tapi kenapa masih bertanya-tanya? Ini masih sangat kecil ya. Padahal usia melon itu ketika panen sudah 60 hari itu atau sampai 70 HST itu sudah panen. Tapi di 15 HST ini kan sudah seperempatnya ya, tapi masih kecil ya lur ya. Ya, semoga saja dengan usaha dengan sistem instalasi drip tetes ini perkembangannya semakin pesat dan bisa diharapkan panen pada usia 60 HST atau paling lambat 70 HST. Nah, sampai sini dulu ya dulur ya. Ini nanti akan saya evaluasi. Kok sepertinya ada evaluasi karena ini adalah pengalaman saya untuk membuat sistem drip tetes.
Entah itu tetesannya kurang lancar, atau mungkin debit airnya tidak mengalir dan lain sebagainya, itu akan saya bikinkan kontennya pada video yang akan datang. Tentu saja, saya akan melakukan perbaikan-perbaikan sistem pada instalasi tetes ini agar saya bisa mencapai hasil. Karena petani itu diukurnya dari dia bisa berhasil panen atau tidak. Untuk sementara waktu, saya sampai sini dulu. Tapi sebelum saya undur diri, izinkan saya bercerita tentang drip tetes ini. Drip tetes ini selangnya nanti saya kaitkan di dalam kawat ini. Kawat ini sebenarnya adalah kabel telepon ya. Saya leles dari depan rumah. Karena kata babang babang Telkomnya ini sudah tidak berguna, bisa dimanfaatkan. Saya manfaatkan dah. Ini nanti saya kaitkan selang dari selang utamanya. Oh ya, ini AB mixnya ya lur ya, saya beli kemarin. Dan ini penampakannya drip tetesnya seperti ini. Nah, komen di bawah ya lur ya, menurut kalian dengan dikaitkan pada kawat seperti kabel telepon ini, itu bisa optimal atau tidak? Lur bisa cek ya, ini ada yang keluar. Oke, pot kedua keluar. Pot pertama tadi masih keluar. Pot ketiga, nah, ini sepertinya tidak ada tanda-tanda airnya keluar. Jadi nanti harus kita perbaiki lagi ya. Pot keempat kita cek, nah kayaknya tidak ada. Pot kelima masih ada tetesan dan pot keenam masih ada tetesan. Tapi sudah tidak ada. Oh ada, ini ada tetesannya ya. Oke, jadi sudah ada 2 pot yang tidak terdapat tetesan airnya. Ini pasti karena instalasinya yang seperti ini itu kurang lurus, kurang miring, kurang apalah, kurang debit tekanannya kurang besar atau apa. Itu harus senantiasa kita teliti. Tidak ada sistem yang custom untuk drip tetes ini karena ya kita berhadapan dengan air dan instalasinya. Sebisa mungkin yang bisa kita perbaiki itu harus kita perbaiki untuk tanaman kita bisa lebih optimal ya lur ya. Akan fatal jika ternyata drip tetesnya itu tidak keluar, kita beranggapan airnya, nutrisinya teroptimalkan. Lihat ini ya lur ya, ada nutrisi yang tergenang tadi di bawah. Oke, jadi lur, itu dulu dari saya. Akan saya bikinkan konten perbaikan dari sistem instalasi drip tetesnya pada episode yang akan datang. See you on the next video. Jaga mood, Gusti memberkati. Insya Allah hasilnya akan berkah. See you later on the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you.